البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Masih di muka surat 77. Al-qismus tsani, yaitu apa? Bagian yang kedua atau jenis yang kedua. Ini ya memang. Oh, bukan. 78. Al-qismus tsalis, Akhir 78 betul atau kenapa anak belum anak tukar? Masuk ke 80. Oh iya ya, sah. Baik, masuk ke 80. Masih berarti apa? Masih di jenis yang keempat. Yaitu apa? Ada dua nas, yang satu lebih umum dari yang lain. Namun dari sisi yang lain apa? Yang lain lebih umum daripada dirinya. Baik. Demikian pula sebaliknya masalah kekhususan. Keadaan kedua, wa illam yakum dalilun ala taksisi umumi ahadihima bil akhar. Kalau tidak ada dalil, yaitu apa? Tidak ada dalil ketiga untuk jadi hakim menunjukkan keumuman salah satunya itu dikhususkan dengan yang lainnya, umila bir rajih, maka kita mengamalkan mana yang rajih dari keduanya itu. Misalu dzalik, contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian itu masuk ke masjid, fala yajlis hatta yusalliya rak'atain, maka jangan dia duduk sehingga dia salat 2 rakaat. Baik, hadis muttafaqun alaih. Ini hadis Abi Qatadah itu ya, dan juga datang dari Jabir. Baik, yaitu apa? Menunjukkan wajibnya salat tahiyatul masjid, walaupun tidak harus tahiyatul masjid, boleh salat-salat yang lain, yang penting salat 2 rakaat. Kata Syekh Yahya, ini untuk orang yang dalam keadaan punya wudu. Karena apa? Kalau dia tidak punya wudu ketika itu, tidak ada dalil yang membebani dia untuk harus cari wudu lebih dulu. Baik. Wa qauluhu la sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams. Dan dalil yang lain yang nampak bertentangan. Dan ini umum juga, yaitu apa? Jangan tidak ada salat setelah subuh sehingga matahari terbit. Wala sholata ba'dal asri hatta taghrubasy syams. Tidak ada salat setelah asar sehingga matahari terbenam. Ini juga umum, salat apapun. Baik. Yang tadi juga umum, yaitu apa? Tidak boleh duduk. Yang penting apa? Salat dulu, terserah mau salat apa. Ini juga sama-sama umum. Baik. Ini juga apa? Bukhari Muslim. Fal awwal khas fi tahiyatil masjid amun fil waqt. Jadi untuk dalil yang pertama ini khusus membahas tahiyatul masjid dan dia bersifat umum di dalam masalah waktunya. Ya, waktunya umum di sini. Terserah mau pagi, petang, setelah terbit matahari ataukah menjelang terbenam matahari. Yang penting apa? Salat dulu baru boleh duduk di masjid. Ini dalilnya umum. Inilah sisi keumumannya dan sisi kekhususannya. Sekarang dalil yang kedua, wasani khasun fil waqt amun fis shalah. Dalil yang kedua ini khusus tentang waktu, yaitu terserah salat apapun. Ini am fis shalah, salat apapun, salat sunnah ataupun bukan sunnah, atau apapun, tahiyatul masjid atau tidak tahiyatul masjid, dawatil asbab atau mutlaqah. Untuk waktu yang dua tadi tidak boleh dikerjakan di situ salat. Nah, ini nampak saling bertentangan di situ. Yashmalu tahiyatul masjid wa ghairaha. Larangan sholat di dua waktu itu mencakupi tahiyatul masjid dan yang lain-lain. Lakinnar rajih takhsisu umumis tsani bil awal. Tetapi yang lebih rajih apa? Kita mengkhususkan keumuman dalil yang kedua tadi dengan dalil yang pertama. Yaitu apa? Dalil yang kedua ini bersifat umum. Yaitu sholat apapun kalau sudah memasuki waktu ini, waktu apa itu? Setelah subuh, setelah sholat subuh, dan juga apa? Setelah menjelang terbenamnya matahari itu, atau ketika matahari sedang terbenam, atau setelah asar sampai terbenamnya matahari. Karena ada dua keadaan di sini. Sebagaimana yang pagi itu juga ada dua keadaan. Baik, maka ini sholat apapun dia
terlarang, berarti ini umum. Kemudian dikhususkan dengan dalil pertama, yaitu apa? Ketika masuk masjid maka ini hukumnya khusus. Ada sholat. Ini min dawatil asbab. Dan itulah yang dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunanul Kubra. Dulu ana buka. Demikian pula fatwa dari Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa dan juga Ibnul Qayyim di dalam Ighasatul Lahfan. Tayyib, dan ini pendapat jumhur. Yaitu apa? Dikhususkan. Keumuman dalil kedua, segalanya serba terlarang, dikhususkan dengan apa? Kecuali kalau masuk masjid, maka ini ada dalil khusus. Maka boleh karena dia min dawatil asbab. Tayyib. Kemudian kata beliau, fatajuzu tahiyatul masjid fil awqatil manhi. Maka boleh tahiyatul masjid di waktu-waktu yang terlarang an umumi sholati fiha. Terlarang untuk apa? Keumuman melakukan sholat di waktu-waktu tadi. Kenapa? Karena ada dalil khusus. Dan alasan lain kata Ibnul Qayyim adalah karena apa? Umumuhu madkhul. Yaitu keumuman dalil kedua ini sudah sering dilanggar. Dilanggar dalam artian sudah sering ditentang oleh dalil-dalil yang lain. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW pernah sholat setelah sholat asar, sholat sunnah. Menunjukkan apa? Keumuman ini sudah sering dikhususkan oleh beberapa hadis. Selain hadis itu. Tayyib. Dan beberapa dalil yang lain banyak sekali. Sebagaimana dalil hadis yang Rasulullah mengatakan, ya Bani Abdi Manaf la tamna'u man tawfa wa shalla bil baiti fi ayyi waqtin kana lailan aw naharon. Wahai Bani Abdi Manaf, jangan kalian menghalangi orang yang ingin tawaf dan sholat di Baitullah di waktu apapun, siang ataupun malam. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya tawaf dan sholat sunnah tawaf itu dia waktunya bebas. Tayyib. Berarti apa? Masuk di dalamnya adalah waktu-waktu yang terlarang juga. Karena terkadang orang mampu tawaf di waktu-waktu itu. Lalu apa? Lalu dia sholat sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya larangan sholat setelah sholat subuh ataupun setelah sholat asar sampai waktu yang dibatasi tadi itu, ini sudah sering dibatasi, sudah sering dikhususkan oleh dalil-dalil yang lain. Berarti apa? Tahiyatul masjid pun akan masuk ke situ. Intinya apa? Jumhur mengatakan dawatil asbab ini tidak ada waktu terlarangnya. Kecuali ketika apa? Sedang sholat wajib, ya jelas. Kita sedang sholat isya, berarti apa? Nggak boleh kemudian bergabung dengan niat sholat-sholat yang lain tentunya. Tayyib. Dan pendapat jumhur itu yang betul. Menyelisihi pendapat Hanafiyah. Kemudian wa innama rajjahna dzalik, hanyalah kami merojihkan itu, larangan tadi sudah dikhususkan dengan berbagai dalil. Sebenarnya li'anna takhsisa umumis tsani qad sabata bi ghairi tahiyatil masjid. Ini qarinah yang kuat. Yaitu apa? Dikhususkannya dalil keumuman dalil kedua itu memang sudah pasti. Walaupun tidak terkait dengan tahiyatul masjid, sudah banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan boleh untuk sholat di waktu terlarang. Tayyib. Maka masalah tahiyatul masjid ini bukan sebagai apa? Pertama kali yang mengkhususkan dalil yang umum tadi. Bukanlah pengkhusus yang pertama, sudah ada pengkhusus yang lain. Ka qada'il mafruḍah. Seperti apa? Pembayaran sholat wajib. Iya, hadis Anas ataupun yang lain. Man nama an sholatin au manasi an sholatin au nama anha fa waqtuha idza dzakaraha. Barang siapa lupa dari sebuah sholat atau dia tertidur, maka waktunya ketika dia ingat. Baik, sebagaimana di dalam apa? Hadis-hadis yang lain, hadis Abi Qatadah juga itu. Ternyata apa? Kalau kebetulan dia terbangun waktu, misalkan terbangun waktu apa itu? Terbangun waktu matahari sedang terbit, maka apa? Segera dia sholat subuh. Baik. Karena apa? Rasulullah menyebutkan waktunya adalah ketika mengingat. Menunjukkan bahwasanya keumuman larangan tadi itu sudah sering dibatasi oleh dalil-dalil yang lain. Wa i'adatil jamaah, demikian pula salat berjamaah. Tayyib. Sebagaimana dalam hadis Abi Bakar, kisah Abu Bakar dan yang lain-lain itu, ketika Rasulullah salat berjamaah salat subuh. Lalu begitu selesai beliau lihat ada dua orang yang menyendiri di belakang. Afwan.
Kemudian ketika Rasulullah memanggilnya, orang ini datang dengan ketakutan. Rasulullah tanya, apa yang menghalangi kalian berdua untuk sholat jamaah bersama kami? Maka mereka berdua mengatakan, wahai Rasulullah, kami sudah sholat di rumah kami. Maka Rasulullah mengatakan, jangan kalian lakukan itu. Kalau kalian sudah sholat, lalu kalian masuk ke masjid dan mendapati jamaah, ikutlah sholat bersama mereka. Kalian mendapatkan pahala nafilah. Padahal apa? Setelah sholat subuh nggak ada sholat lagi kecuali setelah matahari agak meninggi sedikit. Tapi ternyata di sini Rasulullah mensyariatkan adanya mengulang jamaah. Kalau kebetulan dia masuk ke masjid dan mendapati jamaah. Demikian pula masalah sholat asar. Menunjukkan bahwasanya zawatul asbab itu tidak ada waktu terlarangnya. Fa dha'ufa umumuh, maka keumuman dari larangan sholat di waktu terlarang itu sudah melemah. Sudah sering dibatalkan oleh beberapa dalil yang lain. Sudah sering dikhususkan. Maka tahiyatul masjid ini bukan yang pertama kali mengkhususkan dia. Yang ketiga, keadaan ketiga, wa illam yakum dalilun wala murajjih. Kalau tidak ada dalil dan juga tidak ada faktor yang merojihkan li takhsisi umumi ahadihima bisani, untuk dikhususkannya keumuman salah satu dari dalil tadi dengan dalil yang lainnya lagi, wajibal amalu bikullin minhuma fi ma la yata'aradani fi. Wajib mengamalkan kedua-duanya di dalam situasi yang tidak saling bertentangan, di dalam sifat yang tidak saling bertentangan. Wa tawaqqufu fi suratil lati yata'aradani fiha, dan kita wajib untuk berhenti, yaitu apa? Tidak memberikan keputusan pada bentuk atau situasi yang memang dua-duanya memang saling bertentangan tanpa ada faktor yang merojihkan dan sebagainya itu. Baik. Lakin la yumkinu ta'arudu bainan nususi fi nafsil amr. Tetapi tidak mungkin adanya pertentangan di antara nas-nas secara hakikatnya. Iya, cuma pertentangan itu di dalam pandangan mata kita, karena ilmu kita sangat terbatas. Kita memandang ini bertentangan. Jelas di sisi Allah tidak ada ketentuan Allah yang saling bertembungan, bertentangan dan sebagainya. Ala wajhin la yumkinu fihil jama' wala nasakh wala tarjih. Dalam bentuk yang tidak mungkin dijamak, tidak mungkin di nasikh mansukh dihapuskan ataupun ditarjih. Li'anna nususa la tatanaqad, karena nas itu memang tidak bertentangan. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu dari sisi selain Allah, mereka pasti akan mendapatkan di dalamnya perselisihan, bukan hanya satu perselisihan, bahkan perselisihan yang banyak. Karena manusia tidak maksum, hukum manusia itu pasti ada kekurangan. Baik. Adapun untuk hukum Allah, wa makana rabbuka nasiya, Rabbmu itu tidak lupa, maka tidak mungkin ada pertentangan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bayyana wa ballagh, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah menerangkan dan memberikan penyampaian. Walakin qad yaqa'u dzalika bihasabi nadharil mujtahid. Tetapi terkadang itu memang terjadi, yaitu apa? Bentuk yang nampak bertentangan sesuai dengan pandangan si mujtahid. Liqusurih, karena kurangnya ilmu dia. Ya, tiap orang pasti memiliki kekurangan ilmu. Mungkin pandai dalam masalah faraid, tapi tidak paham dalam masalah tajwid mungkin, atau pandai dalam mustalah tapi tidak pandai dalam tafsir mungkin, dan sebagainya. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam.